Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa saqabin ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berkah pitulung yang maha agung, dengan iradah yang maha kuasa, detik ini saya dikasih usia yang barokah, yakni masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas melaksanakan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini saya akan membuat judul manusia paling sakti di dunia menurut Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kepada junjunan mustika alam, penegak keadilan, penobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in tabi'atnya. Dan semoga rahmat dan salam, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, semoga Allah berikan kepada kita semua, kepada manusia yang ada hidup di alam jagat raya ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Al-ayat artinya sesungguhnya, sesuatunya, apabila Allah menghendaki apa yang diinginkannya, maka Allah berkata kepadanya, kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, ketika Allah akan menciptakan bumi dan langit, bumi akan dihamparkan, langit akan ditinggikan, laut akan dibentangkan, akan menciptakan kehidupan untuk manusia. Maka Allah mengatakan, kun
payakun. Kun, jadilah bumi dan langit. Payakun, maka terjadilah bumi dan langit tersebut. Itulah kehebatan Allah, itulah kekuasaan Allah. Bisa mengatakan kun payakun, saat itu juga wujud terjadi bumi dan langit. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi itu taharokat, berubah, bergoyang di tempat. Lalu Allah menciptakan gunung. Allah berkata, kun payakun. Kun, jadilah gunung. Payakun, maka terjadilah gunung wujud di atas hamparan bumi yang rata itu. Setelah gunung diciptakan oleh Allah untuk kehidupan manusia di atas jagat ini, akhirnya bumi ini jadi stabil, tetap tidak bergoyang seperti sekarang ini. Walhasil, dengan adanya ciptanya gunung di atas bumi ini jadi stabil, diam. Firman Allah dalam Al-Quran, wal jibala autada, dan gunung-gunung jadi pasak, jadi paku alam. Jadi kokohnya jagat raya ini sebab adanya gunung. Makanya dari itu, wahai seluruh kaum muslimin wal muslimat, seluruh umat manusia yang ada di alam jagat raya ini, janganlah kita menghancurkan gunung. Karena gunung tersebut pakunya, ibarat dalam bangunan adalah pakunya. Kalau pakunya copot, akan reyot bangunan tersebut. Kokohnya bangunan kena ada paku. Kokohnya alam semesta ini kena adanya gunung. Untuk diingat kepada seluruh manusia, janganlah sampai menghancurkan lingkungan ini. Jangan sampai menghancurkan gunung. Kalau gunung hancur, akan terjadi bencana, banjir, erosi. Kalau jadi bencana, akan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan hewan yang lain. Makanya kepada seluruh manusia, apalagi yang pemerintah yang berwenang, janganlah sampai hutan atau hutan digunduli, gunung didosor dihancurkan. Itu akan mendapat akibat bahaya bencana bagi seluruh kehidupan. Al-Quran berfirman dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dohir, bencana di daratan, bencana di lautan. Laut jadi cemar, daratan jadi hancur akibat perbuatan tangan-tangan manusia yang berdosa. Maka ingatlah kepada seluruh komunitas manusia, janganlah sampai merusak alam ini. Janganlah sampai merusak lingkungan. Harus lestarikan lingkungan ini supaya kita tentrem ayem dengan jadi bencana. Itulah yang harus kita jaga dan bina. Jangan sampai kita menghancurkan lingkungan dan gunung ini, supaya kita jangan terjadi bencana. Kembali ke asal. Tadi Allah menciptakan gunung. Sesudah gunung diciptakan, bumi ini jadi stabil dengan adanya gunung. Makanya gunung itu paku bumi. Malaikat menyaksikan kejadian ini kaget dengan kesaktiannya gunung. Tadinya hamparan bumi itu agak goyang, berubah dengan Allah menciptakan gunung di atasnya. Bumi ini jadi stabil dan diam seperti sekarang ini. Malaikat kaget dengan kesaktian gunung. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Qala na'am, al-hadidu. Malaikat bertanya kepada Allah tentang kesaktiannya gunung. Kata malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku,
apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih sakti mandraguna daripada gunung? Allah menjawab, iya, menciptakan. Apa ya Allah? Al-hadidu, besi. Gunung menjulang tinggi, dibongkar, didoser, akan rata hancur. Makanya gunung kalah dengan besi. Malaikat kaget lagi dengan kesaktiannya besi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Qala na'am, an-naru. Malaikat bertanya kepada Allah tentang kesaktiannya besi. Kata Allah, kata malaikat kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Qala na'am, an-naru. Malaikat bertanya kepada Allah tentang malah kesaktian besi. Ya Rabbi, kata malaikat, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih sakti mandraguna daripada besi? Allah menjawabnya, iya, menciptakan. Apa? An-naru, api si jago merah. Walaupun besi kuat, keras, tapi dibakar sama api akan hancur meleleh. Itulah kesaktian api. Malaikat kaget lagi dengan kesaktiannya api. Lalu bertanya kepada Allah, faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Qala na'am, al-ma'u. Malaikat bertanya kepada Allah tentang kesaktiannya api. Kata malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih sakti mandraguna daripada api? Allah menjawab, iya. Apa? Al-ma'u, air. Walaupun api bisa menghancurkan yang keras seperti besi dan yang lain-lain, tapi disiram sama air akan padam, hilang. Itulah kesaktiannya air. Malaikat kaget lagi dengan kesaktiannya air. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Malaikat qala na'am, ar-rihu. Malaikat bertanya kepada Allah tentang kesaktiannya air. Ya Rabbi, kata malaikat, apakah engkau menciptakan makhluk Allah yang lebih sakti mandraguna daripada air? Allah menjawab, iya, menciptakan. Apa? Ar-rihu, angin. Angin kalah dengan air kalah dengan angin. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Kata malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih sakti mandraguna daripada angin? Allah menjawab, iya, menciptakan. Apa ya Allah? Ibnu Adam, manusia yang sakti mandraguna itu. Manusia yang bagaimana, kata malaikat? Yatasaddaqu sodakotan. Manusia yang bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya tidak tahu. Yang artinya manusia yang bersedekah dengan tujuan ikhlas karena Allah. Sedekah tidak ada gordun akhor, tidak ada tujuan yang lain. Tidak mau untuk dimanja dan dipuja, tidak mau dianggungkan. Orang ibadah ikhlas, manusia ibadah ikhlas, sedekah ikhlas. Tujuan dengan karena Allah, lillah, billah.
ikhlas karena Allah, akan dikasih gelar oleh Allah, yaitu orang paling sakti di alam jagat raya ini. Kepada seluruh manusia yang menyaksikan ceramah ini, patut kita contoh, patut kita lakukan. Kita harus berbuat baik. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan, ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Tuhan, yaitu melaksanakan ibadah ikhlas, sedekah ikhlas. Kalau sedekah ikhlas akan dikasih gelar oleh Allah, yaitu manusia paling sakti mandraguna di alam jagat raya ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar semuanya di medsos, mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan. Semoga tausiah ini bermanfaat khusus untuk saya dan keluarga, umumnya bermanfaat untuk seluruh manusia yang mendengarkan tausiah ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.